dan permainan. Pembelajaran PJOK di sekolah masih berfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang melibatkan kreativitas peserta didik. Permainan tradisional seperti gundo merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan masyarakat, apalagi di zaman dulu ya, masih sering gitu. Kalau sekarang mungkin ada berkurang. Lanjut, tujuan programnya adalah yang pertama menggunakan permainan tradisional gundo sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu PBL, untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dan konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional, yaitu permainan gundo, untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, kesabaran, ketepatan, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya negara kita. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama ada memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan gundo dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikan. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan motorik kasar seperti peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Selanjutnya ada mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan dan sportivitas dalam diri peserta didik. Selanjutnya ada mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadaptasi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka masing-masing. Selanjutnya ada pemetaan aset. Yang pertama fasilitas. Ya udah pasti fasilitas sekolah ya. Sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Kita sebagai grup PJOK yang sudah berpengalaman mungkin ya, dulu pengalaman kita untuk antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK berbasis permainan tradisional. Selanjutnya ada kondisi kesenjangan. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang dapat digali dari permainan gundo ini. Capaian program ini, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan gundo secara mandiri dan kreatif. Peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas. Serta peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dengan permainan gundo ini untuk mengembangkan diri dan budaya. Langkah-langkah. Di sini ada beberapa. Yang pertama, mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional gundo dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada juga membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk merancang aturan dan strategi permainan. Mengadakan permainan gundo secara berkelompok di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Melakukan refleksi kelompok setelah permainan untuk menilai kerjasama dan sikap mereka selama kegiatan. Ada juga sesi refleksi setelah permainan, baik secara individu maupun kelompok, dan menyusun laporan singkat mengenai nilai yang mereka peroleh dari permainan tradisional dulu ini. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan dalam permainan atau kegiatan ini. Yang pertama, ada semua peserta didik dapat merancang aturan permainan gundo dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai aturan yang mereka buat. Jadi dibuat kelompok dulu, setelah itu baru mereka renungkan untuk permainannya dan peraturannya. Selanjutnya ada peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung, baik saat menang maupun kalah. Kadang-kadang kan apalagi di fase A, B atau C ya, di tingkat SD itu kadang-kadang kalau harus main, kadang-kadang suka main sportivitasnya kurang ini ya, masih ada aja. Jadi kita harus selalu mengingatkan. Selanjutnya ada setiap peserta didik dapat menuliskan hasil refleksi pribadi terkait pengalaman bermain dan pembelajaran yang didapatkan. Selanjutnya target peserta. Saya ngambil dari peserta fase A, yaitu kelas 2. Jumlah peserta didiknya ada 85 siswa peserta didik. Usianya peserta kisaran 8 sampai 9 tahun. Itu fase A. Selanjutnya ada pengaturan program. Yang pertama ada ruang lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Kemudian ada waktu program dilaksanakan
30 menit per pertemuan. Selanjutnya ada pertemuan pertama yaitu pengenalan permainan gundu dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tersebut. Selanjutnya ada pertemuan 2 dan 3 yaitu pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil, penerapan aturan yang sudah dibuat secara setelah dibuat di kesepakatan bersama tersebut. Kemudian ada pertemuan keempat yaitu refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Selanjutnya adalah ada mitra dalam komunitas belajar yaitu guru PJOK yang pertama. Di sini guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada guru kelas. Guru kelas di sini bisa membantu untuk dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan ini. Selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada sumber daya yang dimiliki. 1. Lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan gundu dengan aman. Kemudian ada alat permainan, bola gundu dan alat lainnya yang digunakan dalam permainan. Seperti sebelum permainan kita bisa pemanasan dulu. Selanjutnya ada guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Selanjutnya ada lagi komunitas sekolah, didukung dari kepala sekolah dan guru kelas. Selanjutnya ada juga pemanfaatan aset, lapangan olahraga. Jadi lapangan ini digunakan untuk sesi permainan gundu atau yang terpraktek yang membutuhkan ruang terbuka. Selanjutnya ada guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Ini masih evaluasi. Yang pertama ada awal program, menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan gundu dan persiapan fisik mereka. Nah ini kadang-kadang kita kan sekarang udah zaman modern, permainan tradisional udah mungkin lupa, ada juga mungkin ada yang nggak tahu. Selanjutnya ada tentang program, mengobservasi partisipasi dalam keterlibatan peserta didik dalam permainan. Selanjutnya adalah program akhir, yaitu refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik tersebut. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama ada peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Lanjut ada guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Yang pertama ada dengan cara observasi langsung selama penampilan. Yang kedua ada refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Selanjutnya ada kemungkinan untuk tantangan. Nah ini yang sering kejadian atau kegiatan di luar kelas. Yang pertama ada kesulitan siswa dalam memahami atau permainan dunia yang lebih tradisional. Yang kedua ada siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Yang ketiga ada keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Yang keempat ada berbarengan dan dengan kelas yang lain. Nah ini kadang-kadang kalau misalkan berbareng sama yang kelas lain, misalkan ada yang kelas bawah, kelas atas, biasanya berbareng olahraga ini. Biar harus dikondisikan terlebih dahulu. Lanjut ada cuaca yang tidak bisa diprediksi. Nah, apalagi sekarang dia udah masuk mulai hujan, jadi cuaca tidak bisa kita prediksi. Selanjutnya penutup, pembelajaran berbasis proses menggunakan permainan gundu ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik siswa, kerjasama siswa, serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan